Yang lain misalkan bahan tambahan pangan ya. Nah ini misalkan pewarna itu jelas harus yang pewarna pangan ya. Jadi tidak boleh menggunakan pewarna tekstil. Kalau dalam di apa biasanya yang makanan untuk makan itu ada di sini keterangan bahan tambahan makanan, ada tulisan M. Artinya di sini pewarna merah misalkan ini boleh digunakan ya pada batas tertentu ya. Jenisnya ini eritrosin ya, dengan batas tertentu ya yang diizinkan untuk digunakan dalam proses pengolahan pangan. Jadi pastikan ya itu diizinkan. Kemudian bahaya fisik ya itu adalah benda asing yang mencemari pangan ya, yang bisa misalkan apa sisa-sisa ini stapler misalkan ya, ini seperti ini bisa aja ya masuk ke dalam bahan pangan ya, atau masuk ke dalam mulut kita ya, itu bahaya sekali ya, kalau tajam itu bisa merusak gigi, usus ya, kalau masuk ke dalam perut ya. Atau yang lain misalkan kaca, logam, plastik, kerikil ya, sebagainya. Nah ini bisa muncul di mana? Bisa jadi misalkan pada saat dipanen ya. Jadi misalkan pada saat dipanen di situ ada batu atau ada beling misalkan masuk terbawa ya. Dan itu terbawa ke dalam proses pengolahan atau distribusi ya. Itu artinya sebetulnya tidak secara sengaja dia masuk ya. Karena memang kondisinya ya mungkin terbuka ya dan sulit dikendalikan ya. Tapi ada juga disengaja, kalau disengaja memang ditambahkan ya, sebagai satu bentuk sabotase itu mungkin saja terjadi. Nah pencegahannya bagaimana? Kalau pencegahan kalau di industri itu biasanya menggunakan detektor logam ya. Jadi misalkan kalau misalkan terigu ya, terigu itu misalkan masuk ke setelah sudah selesai diproses, kemudian akan setelah dikemas, bagaimana kita memastikan dalam satu karung misalkan terigu itu tidak ada logam berat, biasanya dilewatkan pada yang disebut dengan detektor, ya, detektor logam. Jadi kalau dia dilewatkan, kalau ke dalam detektor logam, kalau di dalamnya ada logam, maka dia langsung langsung mesinnya tuh langsung berbunyi, langsung mendetek gitu ya. Atau misalkan magnet ya, menarik logam dari produk misalnya. Kalau biasanya itu sebelum dikemas ya. Kalau sebelum dikemas misalkan masih lewat di dalam conveyor, nah itu di situ magnet itu akan menarik ya logam-logam yang ada di dalam bahan. X-ray juga mungkin ya mendeteksi logam, tulang, plastik ya, atau disaring juga bisa ya. Biasanya ada proses penyaringan ya, sehingga kalau ada kerikil, ada batu itu akan terbawa, tidak akan terbawa ya, akan tertahan di saringan ya. Sama juga ayakan juga begitu ya. Atau inspeksi visual ya, visual itu biasanya kalau ukurannya besar ya. Kalau misalkan kotoran fisik ya, misalkan di situ ada ranting, ada apa gitu ya, yang terlihat oleh mata itu bisa dipisahkan. Ya. Saya kira itu ya. Jadi sekali lagi uh, keamanan pangan itu adalah suatu yang mutlak ya, yang harus dipenuhi pada saat proses produksi ya. Kemudian kita bicara keamanan pangan juga dari farm to table ya, tidak cukup hanya kegiatan di produksi tapi juga harus di hulunya ya, di bagian budidaya, transportasi, distribusi, kemudian retail ya sampai ke konsumen ya. Kemudian bahayanya ya bisa dari bahaya mikrobiologi, dari bahaya kimia maupun dari bahaya fisik ya. Saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan, dan untuk selanjutnya saya membuka diskusi ya, untuk silakan bisa menyampaikan pertanyaan ya. Belum ada yang masuk pertanyaannya, silahkan, mungkin kalau mau langsung juga boleh, nggak apa-apa ya. Bisa di on kan suaranya ya, bisa langsung bertanya, silahkan. Ada pertanyaan, silahkan. Halo.
Ada pertanyaan sampai sini? Oke, pertanyaan pertama ya. Pak, kalau di MI kan ada MSG, biasanya nggak boleh boleh banyak, apakah itu MSG akan hilang dalam jangka waktu tertentu? Nah, ini informasi yang misleading, harusnya kalau mahasiswa teknologi pangan tidak apa ya, eh, mem, apa, memberikan pendapat seperti ini ya. Jadi MSG itu diizinkan, MSG itu adalah bahan tambahan pangan. Ya. Jadi kalau bahan tambahan pangan itu diizinkan, sudah dikaji keamanannya. Dan kalau dalam kelompok di bahan tambahan pangan itu kelompoknya disebut dengan GRAS. GRAS itu adalah generally recognized as safe. Ya, jadi bahan tambahan yang dikenal aman untuk digunakan dalam bahan pangan. Ya. Dan MSG ini apa eh, eh, tingkat tingkat biasanya kita disebut dengan apa batas maksimum penggunanya sangat tinggi, makanya dia kelompoknya adalah biasanya tidak dibatasi penggunaannya. Jadi yang menentukan apa? Yang menentukan adalah kebutuhan kebutuhan proses gitu ya. Seperti halnya garam. Jadi kalau misalkan kalau kita menggunakan MSG pada konsentrasi yang sangat tinggi, itu baru berbahaya. Jadi kalau misalkan pada level yang masih acceptable di mulut kita, maka sesungguhnya dia masih jauh eh, dari batas dia mencapai tingkat bahaya. Ya, jadi karena kalau kita tambahkan sangat berlebihan, ya orang udah mual tuh, nggak akan ada yang mau makan. Gitu. Jadi sangat-sangat jauh, gitu ya. Jadi dan sekali lagi kalau misalkan suatu bahaya itu sudah tidak ada di dalam bahan pangan, kalau misalkan ya selama pengolahan ditambahkan formalin, kan kira-kira begitu ya pertanyaan Jalfa ini begini. Misalkan dalam bahan pangan ditambahkan formalin, kalau gitu formalinnya saya cuci aja deh gitu. Nanti sebelum digunakan saya cuci, boleh nggak? Ya tetap nggak boleh, karena dilarang gitu. Ya bukan berarti misalkan ini karena berbahaya udah saya pada saat ini kuahnya dibuang saja, nggak begitu, bukan begitu. Ya, jadi sekalinya suatu bahan kimia itu dilarang ya tetap dilarang. Kita tetap tidak boleh di dalam proses pengolahan dengan cara apapun gitu ya. Eh, Ketika masuk ke produk itu ada di pasaran tetap aja, apalagi sampai ke tangan konsumen, nggak apa-apa dicuci aja ya, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan udah termasuk dalam kelompok bahan tambahan pangan, selama dia diizinkan dan tidak menggunakan konsentrasi yang berlebihan, maka sebetulnya eh, eh, apa tidak perlu khawatir. Terus yang kedua adalah natural toxin, termasuk racun yang secara alami berada dalam bahan pangan. Iya, contohnya misalkan tadi HCN, singkong itu secara alami membawa HCN, gitu ya. Sehingga dalam proses pembuatan tapioka misalkan, maka dia hilang selama pencucian. Jadi dia memang secara natural ada. Misalkan pada ikan tugu yang asalnya memang sudah beracun, ya tadi ya sama intinya kalau memang dia secara natural, maka kalau dalam proses pengolahan itu bisa dihilangkan, ya bisa dihilangkan. Misalkan dia ada di bagian mana di dalam bahan pangan tersebut, maka tidak boleh ada. Ya. Jadi intinya natural natural kontaminan ya itu bisa dihilangkan selama proses pengolahan. Kemudian dari pertanyaan Muhammad Sofyan Zulfahmi, ya. Terkadang di lapangan atau di berita kita menemui kasus keamanan pangan yaitu keracunan makanan. Bagaimana cara kita mengetahui kasus tersebut berasal dari bahaya mikrobiologi, bahaya kimia atau bahaya fisika, sedangkan makanannya sudah tidak ada. Nah ini nanti kalian akan belajar di mata kuliah keamanan dan sanitasi pangan ya. Itu untuk mengatasi yang disebut dengan istilah tadi foodborne disease ya, penyakit yang disebabkan oleh pangan. Nah sehingga itu ada prosedurnya, ada protokolnya, bagaimana kita bisa mengetahui ini bahaya dari mana gitu ya. Itu kalau berdasarkan definisi gitu ya, ya sebut dengan foodborne KLB, kejadian luar biasa ya.
ada minimum 2 orang ya, minimum 2 orang yang mengalami keracunan pada tempat yang sama gitu, itu udah KLB, keracunan, nanti itu ada prosedurnya ya. Nanti, kalian bisa lihat ya di website-nya Badan POM bagaimana, peraturan atau ketentuan atau protokol yang mengatur kalau terjadi, KLB, termasuk bisa mengidentifikasi apakah ini bahaya mikrobiologi, bahaya kimia, atau bahaya fisik. Nah, sebetulnya kalau misalkan ya, contohnya bahaya dalam proses pengolahan ya. Dalam proses pengolahan misalkan bahaya kimia dari mana? Kalau bahaya kimia itu ada penggunaan bahan yang dilarang, kemudian dia bisa cegah dalam proses pengolahannya, mestinya ketika ke tangan konsumen tidak ada. Maksud saya begini, contohnya misalkan dalam proses pengolahannya sudah tidak mungkin tuh di situ ada penggunaan bahan tambahan yang dilarang, atau ada cemaran kimianya, atau ada cemaran pestisida dan sebagainya. Kalau itu sudah tidak ada dalam proses pengolahannya, maka ketika tangan konsumen pasti juga nggak akan ada. Gitu. Demikian juga bahaya fisik. Kalau misalkan bahaya fisik sudah bisa dikendalikan, misalkan sudah pakai detektor, sudah pakai pengamatan yang begitu ketat, ya pasti ketika dia sudah dikemas, dia tidak akan ada, gitu ya. Mikroba bisa ya, kalau misalkan memang apa tidak terjadi proses sterilisasi, artinya kalau misalkan nanti lingkungannya berubah, ya mikrobiologinya berubah, contohnya misalkan RH-nya berubah ya selama penyimpanan, atau suhunya berubah, kadar airnya berubah, maka bisa saja mikroba tumbuh. Gitu. Jadi biasanya kalau dari sisi KLB ya, bahaya yang ditimbulkan itu bisa jadi bahaya yang disebabkan oleh keracunan mikrobiologi biasanya. Ya. Karena kalau kimia, fisik dari mana asalnya kalau misalkan memang sudah dikendalikan dengan baik. Ya, jadi seperti itu. Kemudian pada dasarnya keamanan pangan beda tergantung masing-masing orang ya Pak. Misal alergi seafood, kemudian pemerintah menyetarakan peraturan keamanan pangan. Ya, kalau keamanan pangan ada beberapa prinsip sama. Contohnya prinsip GMP. Ya, semua industri harus menerapkan GMP itu sebagai persyaratan dasar. Ya, jadi tidak boleh ada pabrik yang tidak menerapkan GMP, itu sama. Ya. Atau misalkan bahan tambahan pangan juga sama. Ya, jadi misalkan kalau ditentukan ini yang dibolehkan, ini yang tidak dibolehkan, ini konsentrasi, itu juga beraplikatif untuk semua industri. Bukan hanya industri besar, industri kecil pun kena juga. Gitu. Peraturan itu tidak boleh diskriminatif. Kalau yang terkait dengan alergen bagaimana? Nanti ada peraturan alergen. Ya, alergen itu di beberapa negara maju malah harus dicantumkan. Jadi contoh alergen itu misalkan apa? Alergi udang, alergi kacang, gitu ya. Nah itu di beberapa negara ya itu sudah mengharuskan produk pangan olahan yang mengandung bahan yang alergen itu harus dideklar. Jadi contohnya misalkan contohnya apa? Udang, misalkan kita ada produk apa? Udang produk dari udang misalkan ya, kerupuk udang misalkan ya, kerupuk udang. Kalau misalkan dia ekspor ke luar negeri itu ya, maka harus dideklar bahwa di dalam kerupuk udang itu ada udangnya. Jadi mengandung udang yang potensi alergen itu harus dicantumkan. Jadi nanti ada orang yang punya alergi, dia akan membaca oh ini ada bahan alergen nih, maka dia akan hindari. Ya. Kalau di Indonesia belum ya, masih pangan alergen masih voluntary, yang saya tahu ya belum diwajibkan. Ya, tapi di beberapa maju itu sudah diwajibkan.